Halo teman-teman, kali ini kita bakal melakukan praktikum titrasi. Oke, sebelum itu kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, ketika kita ingin sayang, maka kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Nika Dea Praputramati, bisa dipanggil April. Aku kelas 11 MIPA 10, nomor absen 25. Nah, melihat judul di awal, pasti salah satu dari kalian bertanya-tanya tentang apa sih itu titrasi? Nah, jadi teman-teman, titrasi itu adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau larutan basa. Nah, selanjutnya ada analisis. Disebut analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah tahu tentang pengertian dari titrasi itu sendiri dan analisis itu sendiri. Nah, di batch kali ini aku bakal menjelaskan tentang istilah-istilah penting yang terdapat di dalam praktikum titrasi tentunya. Nah, adapun istilah-istilah penting yang pertama itu adalah larutan standar, di mana dalam titrasi salah satu larutan ditempatkan di dalam buret. Larutan dalam buret merupakan larutan standar. Nah, jadi sudah tahu bukan bahwa apapun yang diletakkan di dalam buret itu merupakan larutan standar. Kemudian yang kedua ada analit. Zat yang akan ditentukan kadarnya atau konsentrasinya dan pada umumnya diletakkan di dalam Erlenmeyer itu adalah analit. Jadi apapun yang diletakkan di dalam Erlenmeyer itu adalah analit. Kemudian istilah yang ketiga adalah titik ekuivalen. Kondisi di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Di mana jumlah mol asam atau jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol basa atau jumlah mol OH-. Kemudian yang terakhir ada titik akhir di mana kondisi indikator mengalami perubahan warna. Di mana lebih jelasnya nanti kita akan melakukan praktikum lebih tepatnya. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah secara mendetail atau sudah membahas keseluruhan tentang baik dari pengertian ataupun istilah-istilah penting yang terdapat di dalam praktikum titrasi itu sendiri. Kemudian, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan yang ada di dalam titrasi. Supaya kalian lebih bisa, yuk simak videonya. Adapun perhitungan titrasi di mana MA dikali FA dikali NA sama dengan MB dikali FB dikali NB. Adapun MA itu sebagai konsentrasi asam, kemudian MB konsentrasi basa, Na jumlah valensi asam atau bisa A, kemudian NB jumlah valensi basa atau bisa dibilang B juga, kemudian Fa volume asam, Fb volume basa. Nah, langsung saja yuk kita menuju ke praktikum titrasi. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama ada Erlenmeyer, kemudian ada buret, kemudian ada krem, dan ada statif. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah rangkaian alat titrasi yang kalian bisa lihat di video. Tepatnya itu sudah sangat jelas bukan? Sudah ada Erlenmeyer, buret, statif, dan juga krem. Dan kita tinggal rangkai saja. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melakukan rangkaian alat untuk titrasi, nah sekarang kita akan melakukan langkah-langkah titrasi asam basa itu sendiri. Dimana di sini aku sudah menyiapkan satu soal. Menentukan konsentrasi 40 ml asam HI melalui titrasi menggunakan larutan LiOH 0,18 molar dengan tambahan indikator PP. Oke, jadi langkah yang pertama, masukkan larutan LiOH ke dalam buret dengan bantuan corong hingga LiOH mencapai skala 0. Perlu teman-teman ketahui bahwa LiOH adalah larutan basa, kemudian itu akan dimasukkan dengan bantuan corong
hingga mencapai skala 0. Tentunya itu akan dimasukkan ke dalam burat ya teman-teman. Kemudian langkah yang kedua, masukkan 40 ml asam HI ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 2 tetes indikator PP. Kalian bisa lebih jelas melihat gambarnya supaya tidak bingung. Langkah ketiga, lakukan titrasi, yaitu LiOH diteteskan secara perlahan-lahan melalui kran ke dalam Erlenmeyer. Kemudian Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga LiOH dapat bereaksi dengan HI. Perlu diketahui bahwa basa LiOH atau larutan LiOH tadi yang dimana dimasukkan ke dalam buret dan sekarang akan dicampurkan ke dalam larutan HI yang dimana larutan HI itu sudah berada di dalam Erlenmeyer. Jadi kita tinggal buka kerannya perlahan-lahan dan tunggu hingga tercampur dengan cara digoyang-goyang. Langkah 4, pada step ini penambahan LiOH dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Kemudian langkah kelima atau bisa dibilang last step, di mana step terakhir catat volume LiOH yang terpakai. Di sini aku misalkan volume LiOH yang terpakai adalah 60 ml. Nah, teman-teman, jadi itu dia langkah-langkah untuk melakukan praktikum titrasi. Kemudian kita langsung lanjut ke perhitungan yuk. Nah, di mana pada soal menentukan konsentrasi 40 ml larutan asam HI melalui titrasi menggunakan larutan LiOH 0,018 molar dengan tambahan indikator PP, di mana yang di sini aku misalkan volume LiOH-nya terpakai 60 ml. Kemudian diketahui Fa atau volume asam, di mana volume asam ini yaitu asam dari larutan HI, di mana sudah diketahui 40 ml. A sama dengan 1, di mana A itu adalah valensi dari larutan asam AHI itu sendiri, atau bisa dibilang H+ yang terdapat di dalam larutan asam HI. Kemudian ada Mb atau konsentrasi basa 0,018 molar, Fb atau volume basa ada 60 ml, dan B itu adalah 1, di mana seperti tadi kalau di asam itu H+, sedangkan di basa itu OH-. Jadi di basa LiOH memiliki 1 OH-. Kemudian ditanya ada Ma atau konsentrasi asam. Kemudian kita langsung ke penyelesaian, di mana kita akan memakai rumus yang seperti di slide sebelumnya, di mana Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Fb dikali B. Ma dikali 40 ml dikali 1 sama dengan 0,018 dikali 60 dikali 1. Karena ditanya Ma, sehingga Ma sama dengan 0,018 molar dikali 60 dikali 1 per 40 ml dikali 1. Jadi seperti lagi silang. Hasilnya yaitu 1,08 dibagi 40. Hasil akhirnya yaitu 0,027 molar. Nah, itu dia contoh soal pertama. Kemudian di sini aku ada beberapa soal, 2 soal aja, dan kita langsung kerjain soal yang kedua yuk. Soal selanjutnya, larutan HI yang belum diketahui konsentrasinya ditritasi dengan larutan LiOH 0,018 molar menggunakan indikator PP. Berdasarkan hasil titrasi diperoleh data sebagai berikut. Nah, bedanya ini angkanya sama seperti yang tadi, soal yang tadi, namun di sini hanyalah ia memakai tabel. Kita lihat di tabel ada percobaan, ada 3 percobaan. Percobaan pertama, volume HI-nya ada 40. Kemudian volume LiOH ada 12,3. Percobaan kedua, volume HI masih 40, volume LiOH
jadi bertambah 12,5. Kemudian percobaan yang ketiga, volume HI masih tetap 40 dan volume LOH bertambah menjadi 12,7. Nah, sekarang ke penyelesaian. Cara jawabnya sama saja, rumusnya sama seperti soal yang sebelumnya. Namun di sini karena diketahui volume LIOH-nya ada 12,3, 12,5, 12,7, maka daripada itu kita tambahkan semuanya kemudian dibagi dengan 3. Dan sama seperti volume HI juga 40 ditambah 40 ditambah 40 dibagi dengan 3. Oke. Diketahui Fa sama dengan 40 ml, A sama dengan 1, Mb sama dengan 0,18 molar, Fb sama dengan 37,5 molar, dan B sama dengan 1. Untuk mencari Fa dan untuk mencari Fb, udah aku jelaskan tadi. Kemudian ditanya itu adalah Ma. Oke, langsung kita jawab. MA dikali FA dikali A sama dengan MB dikali FB dikali B, sama seperti rumus yang tadi. Oke, langsung aja. MA dikali 40 ml dikali 1 sama dengan 0,18 dikali 37,5 dikali 1. MA sama dengan 0,675 dibagi 40. MA sama dengan 0,0169 molar. Jadi itulah hasil akhirnya.